Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita mengalami kebaktian yang luar biasa hari ini, hari yang dikhususkan juga, di mana hari Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus yang kita percayai, yang kita doakan, yang kita perkatakan bahwa ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya. Bersyukurlah kita semuanya saudara, kalau hari ini kita bisa menjadi saksi mata yang akan bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di muka bumi ini karena rohnya. Maka manusia-manusia yang ada,
yang tadinya tidak mengenal Tuhan akan mendapatkan siapa Tuhan yang benar. Mereka akan menemukan jalan-jalan keselamatan dan hidup yang merupakan juga akan berakibat terhadap yang namanya tuaian terbesar. Dan kita percaya amanat agung yang merupakan sarana yang dibuat Tuhan dalam penginjilan akan diselesaikan. Karena apa? Karena banyak orang yang direncanakan Tuhan, yang telah direncanakan Tuhan, bertobat dan mereka mendapatkan jalan keselamatan dan hidup. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Pastikan kita mengalami lawatan Roh Kudus hari ini, saudara. Dan mari kita minta sama Tuhan, awali dalam doa dengan kerinduan hati kita bersama-sama. Tuhan, kami mintakan ya Tuhan, seperti hari yang khusus hari ini, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kami juga minta ya Tuhan, agar pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi di bumi ini, baik itu Pentakosta yang pertama maupun juga Pentakosta yang kedua, dan hari-hari terakhir ini kami menyebutnya dengan Pentakosta yang ketiga, maka kami minta Tuhan, lawatan Tuhan yang besar dan luar biasa itu biarlah memenuhi bumi ini, juga memenuhi secara khusus kami yang mendedikasikan diri untuk beribadah kepada Tuhan hari ini, agar kami semuanya diberikan kekuatan yang baru untuk mengalami hari-hari ke depan kami yang kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh tempat-tempat yang ada, ruang-ruang kehidupan kami, pribadi, keluarga dan demi keluarga, dan juga dimanapun tayangan ini bisa dilihat, biar setiap daripada kami Tuhan bukan sekedar hanya menjadi penonton, tetapi kami adalah pribadi yang terlibat aktif di dalam kebersamaan kami menyambut Pentakosta yang ketiga di hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sama-sama akan katakan kepada Tuhan, curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu. Katakan, basahilah sekarang tanah gersang,
rumah-rumah kami, relung-relung hati kami, dalam diri tempat kediaman-Mu, ya Roh Kudus, membawa kami berubah, membawa kami alami dimensi yang baru, sama seperti pesan-Mu untuk tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang menjamah kami, yang menjamah setiap kami yang ada di rumah. Bukankah Engkau adalah Allah yang omnipresent? Engkau hadir. Sampaikanlah ya Tuhan satu-satu bagi kami semuanya di tempat ini. Berbicaralah ya Bapa. Kuatkan kekuatan-Mu yang baru. Dan hamba-Mu ya Tuhan, dan juga urapi kami semua yang ada dimanapun kami bisa mendapatkan tayangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membuka hati kami. Yang siap sama-sama katakan, bisakah kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita? Sungguh indah bersama dengan Tuhan, saudara. Memang inilah hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita nanti-nantikan, saudara, di mana pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Saudara, berbulan-bulan kita alami yang namanya lockdown. Berbulan-bulan kita ada dalam bilik-bilik kamar kita, mencoba membangun mesbah-mesbah agar kita tetap terhubung dengan Tuhan yang kita sembah. Karena situasi atau kondisi yang membatasi kita. Dan sampai hari ini kita tetap bertahan karena Roh Tuhan menolong kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara, kita hari-hari ke depan sedang masuk dalam satu masa yang disebut dengan new normal. Bukan kebetulan, saudara, kalau masa new normal ini seolah-olah berjalan dengan peranan, perencanaan Tuhan terhadap yang namanya hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Bukan kebetulan kalau kita ada dalam era dan zaman ini, saudara. Karena ini adalah pencurahan yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah sedang membuat aturan bagaimana fungsi kita gereja-gereja akan bisa dibuat beribadah kembali. Tetapi bagaimana sudut pandang kita sebagai orang percaya ketika kita memasuki era atau zaman yang disebut dengan new normal ini? Apakah pola ibadah kita, kebersamaan kita yang selama sebelum pandemi terjadi masih tetap bisa terjadi seperti dulu atau bagaimana? Dan hari ini mari kita lihat, saudara, versi yang ditulis di Alkitab yang menceritakan tentang keadaan kepada kita tentang situasi yang pernah dialami oleh murid-murid ketika mereka harus lockdown
terkunci. Tetapi ada satu masa mereka bisa kembali datang beraktivitas di rumah ibadah atau gereja. Ayo kita lihat ya firman-Nya. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada kalanya mereka pada waktu itu harus ada di rumah-rumah. Tetapi dalam cerita ini ada sebuah situasi yang memungkinkan mereka untuk bisa beribadah di bait Allah. Siapa namanya? Petrus dan Yohanes. Dan jelas dikatakan di sini juga mereka datang pada jam tertentu, pukul 3 petang. Bagi orang Yahudi, mereka membiasakan diri itu beribadah atau menggunakan jam-jam doa mereka itu 3 kali dalam satu hari. Jam 9 pagi, jam 3 petang, dan jam 9 malam. Jadi pada jam 3 petang ini adalah jam sembahyangnya Petrus dan Yohanes. Dan mereka berpikir bahwa mereka pergi ke bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, dalam cerita ini ditemukan dalam ayat kedua, saya akan bacakan buat saudara. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes ingin masuk di dalam bait Allah, di depan pintu bait Allah ada satu pribadi yang kita tidak tahu namanya, tetapi kondisinya diceritakan dia adalah orang yang lumpuh. Orang lumpuh ada dekat bait Allah. Orang lumpuh itu ada di depan pintu gerbang bait Allah. Hari-hari ini saudara, bukankah kita juga banyak melihat terlalu banyak kelumpuhan sedang terjadi di bumi ini? Kelumpuhan yang diakibatkan oleh badai COVID-19 dengan segala efek dan mata rantainya. Kelumpuhan kesehatan berefek ke kelumpuhan ekonomi, berefek lagi ke kelumpuhan yang namanya konflik atau persoalan sosial. Kita coba menimbah cerita ini dengan situasional yang kita sedang masuki, yang disebut dengan new normal. Apa yang terjadi orang lumpuh ini dikatakan tiap-tiap hari dia harus diusung atau ditolong untuk datang ke bait Allah, tetapi hanya ditaruh sampai pintu gerbangnya saja. Tiap-tiap hari artinya kalau hari kemarin dia datang lumpuh, hari ini pun ceritanya dia masih lumpuh. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Dan dikatakan di sini, pintu gerbang bait Allah itu punya nama, gerbang indah. Berapa banyak kita gereja punya nama, saudara? Nama yang memberikan harapan, nama yang memberikan motivasi. Tetapi yang menjadi persoalan bukan namanya itu yang membuat orang-orang yang lumpuh ini bisa alami perubahan.
Tetapi kita lihat nanti apa yang membuat orang lumpuh ini bisa alami sesuatu dengan kehidupan yang tengah dialaminya sekarang. Saya percaya di antara kita pun yang sedang mendengar tayangan ini atau melihat tayangan ini, kita juga pasti sedang alami yang namanya kelumpuhan ini. Entah lumpuh imannya, entah lumpuh kebahagiaannya, entah lumpuh yang namanya rasa percaya dirinya lagi. Karena berbulan-bulan kita sedang alami yang namanya proses perubahan kehidupan kita yang ada di rumah-rumah, yang ada di kamar-kamar, sedang alami sesuatu yang barangkali sementara membuat kita bingung. Berikutnya kita akan lihat ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat, si lumpuh ini melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara, ada pertemuan yang terjadi di depan pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah tadi. Orang lumpuh yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika dia melihat ada Petrus dan Yohanes yang ingin masuk ke dalam bait Allah, maka ia mencoba mengajukan permohonan terhadap dua murid Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Dia berharap sesuatu kepada orang yang akan masuk dalam bait Allah. Artinya apa, saudara? Orang yang ada di luar bait Allah ini percaya bahwa orang-orang yang datang ke bait Allah itu pasti mampu untuk menolongnya. Tetapi dalam cerita ini kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Ya, saya akan bacakan lagi buat saudara dalam ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus adalah murid Tuhan yang punya kelemahan. Dia juga sering salah ngomong. Tetapi kali ini yang namanya Petrus itu memberikan satu penampilan atau keterangan yang cukup berbeda. Petrus sendiri juga ketika mertuanya sakit pun ketika itu minta sama Tuhan Yesus untuk mendoakan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dengan mantapnya Petrus itu berkata kepada orang lumpuh itu, "Lihat aku, emas dan perak aku tidak punya, tetapi aku punya sesuatu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang disampaikan Petrus itu adalah manifestasi daripada kuasa Roh Allah yang sudah diturunkan atas kehidupan dia. Petrus menyadari bahwa kuasa yang bekerja di dalam dia adalah satu pribadi yang mau untuk menolong.
mau untuk membuat mujizat, mau untuk menyembuhkan, mau juga menjadi pembebas yang siap untuk diberitakan kepada orang yang lumpuh tadi. Dan Petrus alami sebuah realita di dalam yang namanya new normal. Murid-murid yang lain juga alami sebuah realita dalam keadaan yang disebut dengan musim atau dimensi yang baru. Saudara, kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita di hari ini membuat saudara dan saya hari-hari ini untuk sanggup menjadi alat, untuk sanggup menjadi pribadi yang mau digunakan Tuhan di dalam misi pengenalan atas siapa Allah yang benar, yang layak dipuji. Jelas Petrus memperkenalkan nama Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Yang menarik dari cerita ini adalah saudara, di mana Petrus memperkenalkan nama itu? Ternyata bukan dalam gereja, tetapi di depan, di luar, di halaman, di depan pintu gerbang gereja ada nama Yesus yang harus disiarkan. Hari-hari ini fungsi gereja sedang diriset oleh Tuhan. Berapa banyak nama Tuhan Yesus hanya diperdengarkan di dalam gereja saja, saudara? Yang notabene itu adalah orang-orang yang tahu siapa Tuhan. Tetapi sadarkah kita berapa besar yang ada di luar gereja yang belum mendapatkan nama Yesus itu, saudara? Saya percaya hari ini kita sedang masuk dalam sebuah dimensi yang baru atau new normal. Tetapi realita yang harus terjadi dalam hidup kita, sadarkah kita bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia juga mencurahkan Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan kuasa yang namanya Roh Kudus. Hari ini mari kita yang ada dalam kebaktian Pentakosta ini, saudara harus meyakini diri saudara. Ketika Roh Kudus sudah tercurah, nama saudara tetap, tetapi dimensinya harus berubah. Petrus tidak beranggapan lagi bahwa nama dia adalah sesuatu yang pantas untuk bisa menolong orang yang lumpuh ini. Tetapi dia mengabaikan itu. Hanya ada satu nama yang layak untuk diperdengarkan, yaitu nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus yang sudah melawat kita hari ini, Tuhan juga memberikan kepada kita tugas ramadan agar memperkenalkan nama Tuhan Yesus. Berapa banyak percaya? Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
dalam realita new normal, artinya dalam realita kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Maka tugas dan fungsi saudara bisa mengoreksi harapan orang lain. Tadi orang itu berharap kepada manusia, saudara. Orang lumpuh itu berharap kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus ketika itu menyadari bahwa harapan-harapan manusia yang tengah mengalami kelumpuhan pada hari-hari ini harus dikoreksi. Untuk apa? Untuk ketemu dengan permintaan yang benar kepada Tuhan yang kita sembah. Siapa namanya, saudara? Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, kekuatan daripada Roh Tuhan yang ada dalam kita sanggup untuk membuat kita menjadi penolong bagi orang yang lain. Dan saudara lihat, ketika tangan Petrus terulur kepada orang yang lumpuh, maka dalam cerita itu dikatakan, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kelemahan banyak orang pada hari-hari ini akan alami perubahan. Kelemahan yang mengakibatkan kelumpuhan akan berubah total. Bahkan dikatakan tanpa proses yang panjang. Seketika itu juga, maka bangkitlah orang yang lumpuh itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di dalam ayat 8. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Selanjutnya yang saudara lihat, orang yang ada di luar bait Allah, orang yang ada di pintu gerbang bait Allah, ketika melihat ada kuasa, ada power yang bekerja di antara orang percaya, serta-merta saya katakan mereka ikut tuh masuk dalam bait Allah. Kita nggak terlalu repot lagi ngajak orang, ayo datang. Nggak perlu begitu-gitu, saudara. Serta-merta, tanpa ada pembicaraan lanjutan, orang itu segera mengikuti, masuk di dalam bait Allah, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita bersama, saudara? Amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan ini adalah bagian daripada realita dalam new normal yang berbicara tentang peranan Roh Kudus di akhir zaman pada hari ini. Dan itu adalah saudara dan saya yang telah mendapatkan kuasa daripada Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita dalam era Pentakosta yang ketiga. Ayat ke-9 dan ayat yang ke-10 sebagai ayat penutup, saya akan bacakan buat saudara. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Berapa banyak melihat, saudara? Berapa banyak? Seluruh. Bukan tetangganya saja, bukan kenalannya saja, bukan saudaranya saja, tapi seluruh rakyat melihat dia. Karena apa? Pribadi ini adalah pribadi yang sudah diubahkan karena kuasa daripada Roh Allah yang kudus. Dan mereka berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka kenal orang yang tadinya ada di depan pintu gerbang indah itu ternyata sudah berubah total. Dan mereka takjub, mereka terheran-heran, dan daya siap daripada kesaksian yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri akan menjadi kekuatan untuk menyampaikan kabar baik di mana-mana. Yang setuju dan percaya katakan amin. Era new normal
Banyak kejadian bisa terjadi di depan gereja, saudara. Banyak kejadian yang bisa terjadi di luar gereja. Banyak kejadian yang bisa kita dapatkan karena kuasa Tuhan bekerja di seluruh ini. Yang penting saudara tangkap, gunakan momentum ini, saudara, untuk menjadi kesempatan yang terbaik bagi kita, menjadi alat Tuhan di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kalinya. Jiwa-jiwa memerlukan Tuhan Yesus, jiwa-jiwa memerlukan keselamatan. Berapa banyak antara saudara yang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya, amin? Dan kita mau bersama-sama menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus ini. Dan banyak orang akan melihat mujizat Tuhan. Katakan amin, saudara. Berapa banyak yang pengen melihat mujizat terjadi dalam hidupnya? Haleluya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan pemulihan di hidupku. Ya Kami bersyukur Roh Allah yang kudus memenuhi kami. Kami bersyukur dalam new normal kami alami realita baru, bahwa kami tidak sama lagi dengan yang dulu yang lalu. Ada perubahan-perubahan bukan saja hanya terjadi di pihak kami, tapi banyak orang yang belum mengenal Engkau mendapatkan pribadi itu. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan bagi seluruh daripada anak-anak kami secara khusus dalam pada Raya 19 ini. Berkati ya Tuhan, kelumpuhan-kelumpuhan yang sedang terjadi, pulihkan mata kaki mereka, berikan kekuatan dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus itu, sehingga kami akan bisa melihat bagaimana orang-orang akan datang, mereka akan ikut untuk masuk di dalam bait Allah, seperti yang bisa kami lakukan di hari-hari ke depan nanti Tuhan. Dan kami percaya fungsi kami sebagai orang percaya telah membawa kontribusi yang banyak untuk penuaian jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan generasi demi generasi. Tuhan berkati Tuhan negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, berkati aparatur pemerintah negara, TNI, Polri, dan sipil. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk gubernur kami, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, dan RW. Dan bila Tuhan, semua persiapan untuk masuk dalam era new normal dibuat sedemikian rupa dengan bahan-bahan kekuatan daripada doa orang-orang percaya yang akan membukakan mata-mata mereka daripada pengambil keputusan yang ada di negeri ini. Terima kasih untuk pemimpin kami, Pak Niko. Tuhan berkati Pak Niko sebagai pribadi yang menangkap dan menggerakkan api Pentakosta yang ketiga.
kami sebagai anak-anak yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Hermin. Terima kasih juga untuk seluruh daripada gerejamu yang ada dalam wadah Ren 19, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat yang angkat yang berkekurangan kelimpahan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang mau memberi persembahan-persembahan mereka, yang mau menabur. Terima kasih Tuhan. Dalam masa sulit mereka tetap setia untuk menabur dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu bekerja secara luar biasa. Sementara kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan rasa syukur, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan yang sudah bersekutu dengan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan pemain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Shalom.